Baik, selamat pagi Bu Yayu. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, agak sedikit flu tapi tidak masalah. Oke. Rencananya hari ini kita mau mengadakan supervisi ya. Ini sebelum supervisi dilaksanakan, baiknya kita cross check dulu. Ya, Gitu ya? siapa? Oke. Gimana perasaannya sebelum supervisi ini? Agak deg Pak, tapi ya berusaha karena saya harus tampil nanti di depan anak-anak dengan lebih baik. Oke, nanti mudah-mudahan lancar. Yang ingin saya tanyakan, ini nanti tujuan pembelajarannya hari ini apa ini yang mau buat supervisi ini? Oh ya, jadi nanti kita masuk di kelas 7 nih Pak, 7A. Nanti itu karena materi bahasa Inggris terkait dengan things around the classroom. Jadi nanti mengidentifikasikan nama-nama benda yang terdapat di ruang kelas. Lalu nanti anak-anak bisa menggunakan kosakata itu dalam kalimat sederhana, baik secara lisan maupun tertulis. Lalu yang berikutnya nanti bisa mendeskripsikan letak benda di dalam kelas. Begitu Pak. Sebenarnya ini rangkaiannya agak panjang, jadi di pertemuan pertama itu, kemudian nanti ada pertemuan kedua dan juga ada pertemuan ketiga. Gitu. Di pertemuan kedua nanti mengkomunikasikan dan berkolaborasi dengan teman dalam kegiatan pengamatan lingkungan. Oke, Baik lingkungan dalam kelas maupun dengan luar kelas dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian nanti ada anak-anak nanti menunjukkan tentang kepeduliannya terhadap lingkungan kelas itu, bagaimana menjaga agar fasilitas yang ada tidak rusak itu. Kemudian yang terakhir nanti anak-anak bisa membuat proyek terkait dengan benda-benda di dalam kelas itu. Berarti udah ada kompetensinya, udah ada karakternya itu ya. Iya. Materinya juga sudah ya itu ya. Karakternya nanti lebih spesifik, mungkin ada tanggung jawab Pak. Karena nanti menjaga merawat benda-benda, jadi jangan sampai apa yang ada itu nanti anak-anak malah istilahnya gradel itu jangan sampai. Itu harus dijaga. Kemudian nanti juga anak-anak disiplin, misalkan nanti terkait dengan kan di pojok itu ada pojok buku, pojok pojok baca ya Pak, ada buku-buku. Jangan sampai anak-anak nanti meletakkan bukunya tidak tertib gitu. Jadi ada unsur disiplinnya juga. Kemudian juga nanti dalam mengidentifikasi benda-benda, anak-anak tidak bekerja sendiri, nanti bekerja bersama dengan teman-teman, berkolaborasi dalam kelompok gitu Pak. Oke, itu kompetensinya ya? Iya, kompetensi karakternya. Materi esensialnya apa tuh? Oh iya, kalau materi esensial nanti paling enggak anak-anak itu yang basic harus tahu kosakatanya Pak. Jadi jangan sampai anak-anak nggak tahu kosakatanya, karena nanti akan digunakan untuk komunikasi. Ada benda-benda di sekitar ruangan itu, dari papan tulis, dari meja, dari ballpoint, buku, semuanya yang ada itu anak-anak harus tahu. Kemudian nanti juga menggunakan, anak-anak bisa menyebutkan dalam kalimat sederhana, baik dalam kata-katanya maupun kalimat jawaban gitu. Seperti itu Pak. Kemudian ada ada ini, ada itu anak-anak harus tahu dalam bahasa Inggris itu. Kemudian nanti masih ada lagi letak preposisi kalau bahasa Indonesia, jadi di atas, di bawah, karena harus menguasai itu juga. Itu Pak. Jadi mungkin nanti kalau bagi anak-anak yang sudah paling nggak itu, tetapi bagi anak-anak yang nanti sudah mengalami kebosanan karena bahasa Inggris itu kan macam-macam ya Pak, kemampuan anak. Ada yang memang sama sekali nggak bisa, tapi juga ada yang sudah mahir. Maka nanti anak-anak yang sudah mahir nanti ditambahkan fungsinya di apa, letaknya di mana. Anak-anak harus tahu itu, gitu Pak. Tolong nanti di materi itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak ya. Siap,
fungsinya Pak, iya betul. Ya, ya. Terus lanjut ya. Siap. Ya. Kira-kira nanti model atau pendekatan pembelajarannya bagaimana yang digunakan? Terus kenapa memilih model itu? Iya, iya. Jadi sama strateginya. Ya. Oh, gitu. Jadi nanti model pembelajarannya itu dengan apa ya? Istilahnya ada proyek My Classroom Map. Jadi itu tentang peta ruang kelas saya. Nah, di situ nanti anak-anak ada prosesnya mengamati benda-benda, terus mengidentifikasikan nama dan fungsinya, mendiskusikan letaknya di mana. Kemudian ini Pak, ada membuat denah atau poster yang tadi saya atur itu. Kemudian nanti anak-anak mempresentasikan hasilnya baik secara berkelompok itu. Terus nanti ya tentunya ada metodenya, ada observasi, tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi, dan juga yang terakhir itu ada penugasan proyek gitu Pak. Oke. Tolong coba di-spillkan dikit aja Bu, media pembelajarannya, sumbernya, dan pemanfaatan teknologinya mungkin kalau ada. Oh gini. Kalau yang pertama dulu medianya nanti realia Pak, dengan benda-benda yang langsung yang ada di kelas. Kemudian nanti juga ada video untuk menjelaskan. Kemudian saya juga sudah siapkan ada PowerPoint-nya untuk proses-prosesnya bagaimana, itu juga kami sudah saya siapkan Pak. Kemudian nanti kalau untuk tekniknya ini ada beberapa macam cara ya Pak. Ada nanti realia itu langsung nanti menunjuk benda. Ini namanya apa? Itu langsung ditunjukkan. Kemudian ada nanti treasure hunt, berburu harta karun gitu. Nanti ada semacam kuis begitu. Oh ini di mana letaknya? Kemudian permainan seperti itu. Atau mungkin juga bisa guess the object. Jadi menduga itu objek apa? Bentuknya bundar di sini gitu. Nanti sebagai salah satu caranya gitu. Oke, gini. Sudah disiapkan asesmennya ya? Untuk pembelajaran, untuk indikator pembelajaran sudah ada? Sudah Pak. Oke, kita lanjut aja. Tolong nanti bagaimana caranya menciptakan kelas itu biar nyaman, menyenangkan. Silahkan nanti gunakan strategi apa yang sudah direncanakan. Baik Pak. Gitu ya. Saya rasa cukup untuk awal supervisi ini. Selanjutnya kita segera masuk kelas, kita supervisi dulu. Tapi mungkin sebentar Pak, Bapak saya belum cerita tentang asesmennya. Asesmennya nanti ada beberapa Pak. Jadi di awal itu ada diagnostik. Jadi saya mengukur anak-anak itu sejauh mana. Ini anak kelompok apa saya kelompokkan. Apakah sudah paham tentang benda-benda atau belum, itu nanti kami kategorikan yang tinggi, sedang, rendah begitu. Kemudian nanti ada terkait dengan untuk asesmen, mempengaruhi asesmen formatif, nanti juga kami ada lihat observasi keaktifan siswa, terus juga nanti bagaimana untuk penugasannya begitu. Nanti itu untuk asesmen formatifnya selama pembelajaran. Kemudian ada unjuk kerja keaktifan anak, itu juga nanti ini. Kemudian yang sumatif itu nanti ada tes tertulis, kemudian ada tes praktik karena lisan. Jadi nanti ada tes lisannya, nanti kita nilai di situ. Karena tadi tujuannya juga secara lisan maupun tertulis gitu. Yang tertulis nanti ada menjodohkan gambar, melengkapi, kemudian menentukan posisi gitu. Itu Pak. Ya udah, untuk menyingkat waktu kita segera ke kelas saja ya. Oh iya, siap. Baik Pak, terima kasih. Baik, Bu Yayu sudah melaksanakan supervisi ya. Iya Pak. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Pak, plong Pak. Saya sudah melakukan pembelajaran di kelas. Ya, tentunya ada beberapa yang saya ada yang belum merasa sesuai harapan saya, tetapi ada sebagian yang memang sudah sesuai harapan saya, gitu Pak. Menurut jenengan nih, ya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran tadi? Sejauh ini alhamdulillah
lancar Pak. Cuman memang masih ada beberapa anak yang masih perlu dimotivasi untuk aktif dalam belajar gitu Pak. Ya. Karena memang mungkin ada beberapa anak yang masih takut untuk berbicara dalam bahasa Inggris gitu. Ya. Kalau menurut jenengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tadi sudah tercapai belum? Ya, secara mungkin tidak 100% nih Pak, tapi mungkin hanya sekitar ya 70-80% karena itu tadi beberapa anak masih perlu penguatan untuk keberaniannya karena sebenarnya anak-anak sudah punya kemampuan itu, hanya takut salah bicara karena tulisan dan pengucapannya kan kadang-kadang berbeda. Itu yang saya kira itu membuat anak-anak kurang berani begitu Pak. Ya. Bagian mana kira-kira yang berjalan baik? Yang berjalan baik itu terutama pas ini Pak, kalau anak-anak cuma diminta untuk tadi langsung menunjukkan bendanya, anak-anak aktif gitu, misalkan where's the calendar over there gitu, anak-anak menunjuk sana, tapi secara itu tidak ada yang menyampaikan, tetapi ada yang tidak gitu. Kemudian kalau untuk anak-anak yang kurang bisa ini ketika tadi mengucapkan masih belum jadi memang masih harus perlu dikuatkan untuk bilang this is, there is, itu masih perlu dikuatkan lagi gitu Pak. Kalau tadi yang berjalan baik, kira-kira ada nggak yang belum berjalan dengan baik atau belum sesuai harapan? Yang itu Pak, yang tadi yang saya sudah catat tadi, ada anak-anak yang belum berani gitu. Kalau tadi yang sudah berani itu kalau suruh nunjuk langsung bendanya bisa, tetapi ketika anak-anak untuk memproduksi kata itu ada beberapa anak yang masih ragu-ragu gitu, bilangnya calendar gitu tuh Pak tadi Pak, bukan calendar gitu. Kemudian ada meja itu bilangnya chair Bu, chair. Nah itu kemudian ada yang tadi dengarnya beda terus dia nggak berani bicara, itu kan juga ada. Itu perlu drill lagi, perlu exposure. Jadi dipaparkan di anak-anak harus sering mendengar itu dan berlatih bicara. Terus responnya anak tadi gimana kira-kira? Senang Pak karena bergerak ya. Berarti karena anak-anak sering menuju sana menuju sini jadi senang. Baik. Selanjutnya apakah metode tadi panjenengan rasa sudah efektif? Ya, kalau yang ini untuk yang tadi kita pesan tentang realia itu anak-anak sangat antusias ya, senang itu. Cuman mungkin saya perlu menggarisbawahi tadi harus mengingatkan terkait dengan kesepakatan kelas itu harus diingatkan terus karena ada ternyata anak-anak yang tadi malah asik sendiri main mendiskusikan benda-bendanya sendiri, tidak terkait dengan teman-teman yang lain gitu Pak. Jadi kesepakatan kelas masih perlu dikuatkan terus gitu. Oke. Tingkat partisipasi pesertanya baik. Tadi hampir semuanya aktif Pak, tidak ada yang tidak aktif karena suruh bergerak tadi. Jadi untuk penggunaan media dan sumber belajar kira-kira sudah mendukung proses pembelajaran secara optimal? Iya, alhamdulillah sudah Pak, sudah. Kalau ini tadi kan kita pakai realia benda nyata, kemudian juga ada video, itu sudah anak-anak sudah fokus di situ, sudah lumayan Pak. Oke, gini, saya tadi juga mencatat, sudah nanti kita refleksikan bareng. Terus selanjutnya masih ada ini asesmen yang diperoleh peserta didik kira-kira gimana? Kalau dari yang segi asesmen formatif proses itu sudah 80% anak-anak sudah aktif Pak, sudah partisipasi aktif anak sudah bagus, keaktifan bagus. Cuma nanti untuk LK-nya kan belum Pak, belum semua ya Pak, tapi dalam LK tadi itu sudah lumayan begitu, anak-anak sudah mengisi LK-nya dalam kelompok itu sudah bagus, sudah saling, karena memang materinya sudah familiar gitu dengan anak-anak, jadi sudah lumayan bagus untuk materi ini, untuk hari ini gitu. Mudah-mudahan besok juga
juga karena besok sedikit lebih rumit karena anak-anak harus memproduksi bahasa secara lisan dan tertulis. Itu kalau sekarang kan baru mengenal mengidentifikasi nih. Jadi saya kira relatif lebih mudah gitu Pak. Oke, berarti asesmen yang digunakan tadi mampu mengukur ketercapaian pembelajaran ya? Iya, untuk hari ini target target saya sudah tercapai Pak. Tapi ada berapa anak ini yang masih ini perlu saya dorong lagi Pak, biar ya sekitar tadi 4 anak ya, dari 32 anak itu masih yang di pojok sana di ujung itu kan masih apa ya, belum yakin gitu dengan gitu ya. Ada rencana tindak lanjutnya untuk itu? Iya, jadi untuk itu nanti di awal nanti kesepakatan kelas besok saya buatkan lagi terkait dengan etika di kelas, kemudian bagaimana harus dengan teman, kemudian ketika menunjuk benda tadi sempat agak sedikit crowded karena berebut begitu. Nah itu nanti kita buat lagi kesepakatan kelas, kemudian juga untuk anak-anak yang masih kurang aktif tadi, saya sudah punya daftarnya. Nanti saya cek lagi Pak secara individu, bagaimana kemampuannya akan saya gali Pak, atau apakah ada halangan apa, sehingga nanti bisa baik begitu, bisa mengikuti teman-teman yang lain. Besok ketika harus memproduksi bahasa sudah bisa. Oke. Untuk bentuk pengayaan nanti sudah disediakan ya? Sudah Pak. Kira-kira bagaimana? Oke, untuk pengayaan tadi saya sudah mengatur. Nanti sebenarnya anak-anak hanya sampai di membuat proyek denah, kemudian bisa menunjukkan di sini, di sana dan seterusnya. Tetapi nanti ketika anak-anak sudah yang ini nanti ada pendidikan fungsi. Ya, pendidikan fungsi apa? Oke, untuk hari ini cukup. Saya rasa sudah cukup. Kita akan telah nanti lagi hasilnya. Untuk saat ini sudah bisa melanjutkan pekerjaan yang lain. Terima kasih Pak. Nanti saya mohon masukan yang lainnya. Siap. Dan ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Oke. Terima kasih atas bimbingannya hari ini.